Bab 1610 Sistem Perencana Utama. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Itu adalah Raja Surgawi di tahap puncak. Sepertinya, bahkan lebih mudah daripada membunuhnya. Ini sangat mengerikan. Berapa banyak kekuatan yang disembunyikan orang ini? Banyak orang yang hadir terkejut dan tidak percaya. Pusat kekuatan gerbang surgawi juga terkejut. Orang ini sudah sangat kuat sebelumnya, tapi ternyata dia menyembunyikan kekuatannya. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya sekarang? Aneh dan mengerikan. Apakah dia benar-benar seorang surgawi emas dari surga yang merangkul segalanya? Dia jelas bukan orang normal. Raja tinju tangguh. Ledakan. Pada saat yang sama, Suke meraung dan menyerang lagi. Kekosongan langsung menjadi terdistorsi, dan bayangan kepalan emas yang besar muncul di udara dan tiba-tiba menabrak kelompok Raja Surgawi. Oh tidak, mundur. Wajah ketua pelindung berubah, dan dia segera berteriak pada kelompok Raja Langit. Sebagai Celestial Prime, kekuatan mereka tak terduga, jadi mereka tidak takut dengan pukulan ini. Tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pukulan yang penuh dengan konotasi Tao yang agung bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh Raja Surgawi itu. Namun, tidak peduli seberapa cepat reaksinya, itu tidak berguna. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membuat seni sihir untuk melindungi para Raja Surgawi itu. Bang, bang, bang. Sebelum bayangan tinju emas tiba, para Raja Langit itu meledak di udara satu demi satu. Suara-suara itu terus-menerus dan tak henti-hentinya. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa petasan akan segera dinyalakan. Hanya dalam 10 tarikan napas, 10 Raja Surgawi pada tahap puncak telah mati di tangan Suke. Pembunuhan mendadak dan mengerikan ini membuat semua orang lengah. Ada keheningan yang mematikan. Pada saat yang sama, Suke menukar sebotol wahaha dari sistem store dan menuangkannya ke mulutnya. Tindakannya yang berani membuat orang ingin memujinya karena kemampuannya dalam minuman keras. Dia mengangkat tangannya untuk menyekan noda susu di sisi mulutnya dan tertawa gila seolah sedang mabuk. Bunuh satu orang dalam 10 langkah, tak terkalahkan sejauh 1000 mil. Suara yang jelas dan memekakkan telinga bergema di seluruh area. Semua orang tercengang. Bunuh satu orang dalam 10 langkah? Tak terkalahkan untuk 1000 mil? Kakak laki-laki, Anda baru saja membunuh 10 orang dalam 10 langkah. Dan itu adalah 10 Raja Surgawi di tahap puncak. Melihat pemandangan ini, pelindung kepala sangat marah dan matanya akan keluar. 10 Raja Surgawi terbunuh begitu saja. Bunuh dia. Dia menjerit tajam dan menusuk telinga, hampir kehilangan akal sehatnya. Kamu sangat berisik, kamu hanya tahu bagaimana berteriak omong kosong. Jika kamu sangat baik, datang dan lakukan sendiri. Suke meluangkan waktu untuk berbalik dan memarahinya. Kemudian, dia terus mengejar Raja Langit yang tersisa. Kamu, kepala pelindung hampir memuntahkan seteguk darah. Dia sangat marah sehingga dia hampir berputar ke langit. Apakah saya tidak akan melakukannya sendiri sekarang? Tapi jangan lari. Dia tidak ingin berbicara lagi, dia terus melepaskan jurus pembunuhnya, dan terus menyerang Suke. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengejarnya, termasuk pengepungan yang mulia surgawi lainnya, Suke dapat menghindari dan keluar dari pengepungan. King of Tao Acting Fist dengan momentum yang menakutkan dan konotasi Tao yang agung dilepaskan satu demi satu seolah-olah itu tidak ada habisnya. Dalam sekejap, beberapa Celestial King yang tersisa tidak dapat menghindari kematian di bawah perlindungan Celestial Prime, dan mereka mati secara tragis di udara. Suke selesai memanen dan segera berhenti bergerak. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kitab suci penyegelan iblis moralitas sangat kuat. Bahkan jika itu adalah versi yang lemah, itu masih tidak ada bandingannya dengan seni sihir lainnya. Namun, benda ini menghabiskan banyak kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwa. Bahkan dengan fungsi pemulihan otomatis sistem, itu tidak dapat memenuhi kebutuhan. Jika dia terus terjerat dengan yang mulia surgawi ini, mungkin dalam beberapa tahun, Budfest akan menghubungi Duan Jiude dan datang untuk menggali kuburnya. Jadi, dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membunuh sebanyak yang dia bisa.
Bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, dia harus menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Suara mendesing. Mata Suke tiba-tiba menyapu pelindung kepala. Tadi, dialah yang berteriak paling keras. Dan jika bukan karena wanita tua ini membuang-buang waktu di sini, mungkin dia akan melihat Xiao Rou. Pelindung kepala apa? Aku tidak tahu apakah dia besar atau tidak, tapi kau adalah daging mati. Pada saat yang sama, mata pelindung kepala bertemu dengan mata Suke, dan tubuhnya bergetar tanpa bisa dijelaskan. Dia merasakan niat membunuh yang sangat besar, yang secara langsung memengaruhi hati Taonya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa Zenith Heaven Golden Celestial belaka memiliki niat membunuh yang begitu mengerikan? Mungkinkah orang ini pernah menjadi pembunuh? Kepala pelindung, hati-hati. Saat dia dalam keadaan linglung, suara kaget pelindung kedua tiba-tiba terdengar dari depan. Kepala pelindung tiba-tiba sadar kembali, tapi dia sedikit bingung. Suke jelas di depannya, menatapnya. Kenapa dia harus berhati-hati? Tunggu, ini. Oh tidak. Wajah pelindung kepala tiba-tiba berubah, dan dia berbalik dengan tiba-tiba. Dia merasakan aura samar di belakangnya, yang jelas itu adalah Suke. Dengan kata lain, orang yang baru saja melihatnya hanyalah tiruan. Itu untuk menarik perhatiannya, dan kemudian dia ingin menyelinap menyerang dari belakang. Trik yang sangat berbahaya, tapi terus kenapa? Di depan kekuatan nyata, semuanya. Kepala pelindung berbalik dan menatap Suke, yang tiba-tiba muncul, dan mencibir. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia mendengar bunyi gedebuk. Dunia di depan pelindung kepala langsung berputar, dan kemudian seolah-olah langit menjadi gelap, dan dia menutup matanya. Pada saat ini, Suke, yang baru saja memandangnya, berjalan keluar dari belakangnya dengan tongkat hitam kecil di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, di depan kekuatan nyata, semuanya bukan apa-apa. Katakan padaku, apakah kamu tidak banyak bicara? Saat Suke berbicara, dia mengangkat kakinya dan menendang kepala pelindung terus-menerus. Pelindung kepala yang malang tidak sadarkan diri dan tidak bereaksi. Berhenti, Celestial Supreme lainnya bergegas mendekat dan mencoba menyelamatkannya. Tiba-tiba, beberapa gumpalan api tiba-tiba keluar dari tangan Suke, dan energi gelisah langsung mengejutkan beberapa dari mereka pada saat bersamaan. Ingin menyelamatkannya? Ayo, jika kamu berani, datang dan mati. Suke menatap mereka sambil tersenyum. Beberapa Celestial Supremes benar-benar berhenti di jalurnya pada saat yang bersamaan. Saat ini, mereka tidak lagi berani meremehkan pria ini. Itu terlalu menakutkan. Dia bisa membunuh Celestial King dengan lambaian tangannya, dan melumpuhkan kepala pelindung panggung Celestial Prime dengan satu pukulan tongkatnya. Lagi pula, kekuatan pelindung kepala jauh di atas mereka, tetapi di hadapan orang ini, dia tersingkir oleh tongkat. Dan api itu, murid dari beberapa Celestial Supremes mau tidak mau menyusut. Suke benar-benar memanggil klon, yang membantunya menggulung beberapa gumpalan api di telapak tangannya menjadi bola. Tidak, itu berguling menjadi teratai. Teratai api 6 warna yang cantik, mekar dengan kecemerlangan-cemerlang, lahir di tangannya. Mulai sekarang, kalian semua harus mengingat namaku. Aku, Suke dari fraksi surga yang meledak. Suke memperkenalkan dirinya lagi, dan dia menyebutkan nama aslinya. Teratai api yang indah di tangannya juga menjadi semakin ganas. Dalam keadaan gila, dengan tambahan buku pembunuh, teratai api 6 warna menjadi sangat aneh, dan bahkan Suke merasa sulit untuk memperkirakan kekuatannya. Namun, dia percaya bahwa bahkan seorang kultivator tahap Celestial Prime akan mati dengan pukulan ini. Sayangnya, dia hanya bisa menggunakannya sekali. Kondisinya tidak baik, dan dia hampir kehabisan tenaga. Ketika masalah ini selesai, aku akan pergi dengan gusar. Semua orang di gerbang surgawi, kita akan bertemu lagi jika takdir menghendaki. Lain kali, aku akan pergi ke tempatmu untuk bermain suona. Suke mengucapkan kalimat terakhir, dan pada saat yang sama, dia membuang teratai api 6 warna di tangannya, yang melayang tepat di depan pelindung kepala yang tidak sadarkan diri. Tidak. Berhenti. Beberapa penguasa surgawi dari gerbang surgawi tiba-tiba bereaksi dan berseru. Ledakan.
Teratai yang berapi-api jatuh ke tubuh pelindung utama tanpa halangan apapun, dan dia menggigil dan mekar kelopaknya. Nyala api meledak. Seperti naga api yang mengamuk, ia membuka mulut jurangnya yang besar dan menelan semuanya. Nyala api langsung menyebar ke segala arah, naik ke langit, dan membentuk awan jamur besar. Aura kepala pelindung langsung menghilang antara langit dan bumi. Dan sosok Suke, disertai dengan gelombang fluktuasi kehampaan, memudar di depan semua orang dengan senyuman dan menghilang. Hanya ada lautan api dan noda darah yang ditinggalkan oleh Raja Surgawi di kota Kren. Beberapa Celestial Supremers dari gerbang surgawi menatap kosong ke pemandangan ini, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Surga emas belaka dari surga yang merangkul segalanya. Dengan kekuatannya sendiri, dia pertama kali membunuh lusinan Raja Surgawi mereka, dan kemudian, di depan mereka, dia langsung meledakkan Perdana Menteri yang paling kuat, pelindung kepala. Akhirnya, dia pergi tanpa cedera. Suke dari fraksi surga yang meledak sangat menakutkan. Semua pembudidaya yang melarikan diri dari Kren City berdiri di tempat, tercengang. Ketika masalah ini selesai, saya akan pergi dengan gusar. Orang ini dengan jelas telah memperkenalkan dirinya sebelum dia pergi. Bagaimana dia bisa menyembunyikan prestasi dan ketenarannya begitu saja? Saya khawatir setelah hari ini, nama Suke dari fraksi surga yang meledak perlahan akan menjadi terkenal di benua awan langit. Dan sebelum dia pergi, dia dengan jelas mengatakan bahwa jika dia memiliki kesempatan, dia akan pergi ke gerbang surgawi untuk jamuan makan. Arti dari ini sangat bagus. Ini berarti bahwa masalah antara dia dan gerbang surgawi belum berakhir. Jelas bahwa gerbang surgawi telah menderita banyak korban. Ini seharusnya dikatakan oleh gerbang surgawi, tetapi dia mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Kekuatan seperti itu, keyakinan seperti itu, dapat dibayangkan bahwa kekuatan di belakang orang ini luar biasa. Fraksi surga yang meledak. Orang ini mengatakan bahwa ada banyak sekali jenius di fraksi surga yang meledak yang lebih berani dan lebih kuat darinya. Jika sekelompok orang ini muncul bersama, seberapa menakutkan pemandangan itu? Fiuh! Jaraknya puluhan ribu mil dari Kren City. Sebuah gua dibuka di hutan. Setelah Suke melemparkan beberapa mantra, dia dengan cepat duduk bersila di tanah, menarik napas dalam-dalam, dan mulai pulih. Meskipun Morality Sealing Demon Scripture sudah menjadi versi yang dilemahkan, itu masih agak sulit untuk ditanggung setelah berada dalam kondisi ini untuk waktu yang lama. Terutama ketika dia memadatkan teratai api 6 warna pada akhirnya, selain mengaktifkan beberapa jimat pelarian ilahi tingkat surgawi untuk melarikan diri, dia benar-benar kelebihan beban, dan tubuhnya hampir berlubang. Pada saat ini, bahkan jika Xiao Rou muncul di depannya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melepas celananya. Sistem, fungsi pemulihan otomatis Anda harus ditingkatkan, ini menyeret saya ke bawah. Suke memanggil sistem untuk mengeluh sambil menyembuhkan dirinya sendiri. Sistem tidak mau memperhatikannya, dan bahkan tidak memberikan tanggapan. Sistem, kamu sudah berubah. Dulu, kamu akan dengan sabar menjelaskan kepadaku apapun yang aku katakan. Sekarang, apakah kamu lelah bersama untuk waktu yang lama? Lelah, gatal, mau selingkuh. Ding, tuan rumah. Jangan jelaskan, aku tidak akan mendengarkan, aku tidak akan mendengarkan. Suke langsung menyela respons sistem, dan mengalihkan antarmuka sistem ke bilah informasi pribadi. Saat ini, semakin sulit untuk naik level di dunia ini, dan jumlah pengalaman yang dibutuhkan sangat besar. Itu membutuhkan miliaran pengalaman menengah, yang sebanding dengan lebih dari 10 kali lipat. Namun, kebetulan ketika dia keluar dari dunia ingatan dengan bantuan versi lengkap dari Morality Sealing Demon Scripture, dia membunuh sejumlah besar Celestial Kings dan Celestial Supremers. Namun, sistem anjing bukanlah manusia, dan tidak menghitung pengalaman. Sebaliknya, pengalaman membunuh pembangkit tenaga listrik Xiang Sun dan Elysium dihitung dengan rapi. Sistem, bagaimana dengan pengalaman yang saya dapatkan setelah keluar dari dunia ingatan? Ada begitu banyak Raja Surgawi dan Mahatinggi Surgawi, Anda setidaknya harus memberi saya kompensasi dengan beberapa pengalaman, bukan? Jangan berpura-pura bahwa saya tidak menyebutkannya, hanya karena aku tidak menyebutkannya. Ding, karena sistem dalam keadaan tidak aktif pada saat itu, data yang relevan tidak dikumpulkan,
Sehingga beberapa data hilang, sistem tidak dapat pulih. Kali ini sistem merespons dengan sangat cepat, seolah-olah sudah lama siap untuk diminta Suke kapan saja. Data hilang. Mendengar itu, Suke tidak lagi mengantuk. Dia berkata dengan bersemangat, "Saya pandai dalam hal itu. Anda benar bertanya kepada saya. Selain itu, bukankah Anda membantu saya memulihkan ingatan saya? Izinkan saya memberitahu Anda, pada saat itu, saya mengangkat tangan, mengangkat tangan, mengangkat tanganku, mengangkat tanganku, dan mengangkat tanganku lagi dan lagi. Setidaknya jutaan Celestial Prime, sebenarnya, ratusan ribu Celestial Prime dan puluhan juta Celestial King mati di tanganku. Itu benar, aku tidak berbohong padamu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menonton tayangan ulang dan menghitung jumlah orang sebelum mengirimkan pengalaman kepadaku." Ding, melalui penilaian sistem kredit, terdeteksi bahwa kredit tuan rumah sangat buruk, dengan tegas menempati posisi pertama dalam daftar tidak dapat dipercaya. Sistem menolak untuk menerima data apapun yang disediakan oleh tuan rumah. Kamu menyemburkan omong kosong. Kamu tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa menggunakan kata melanggar janjimu untuk menggambarkan tindakan orang sulit? Saya pikir kamu mengenal saya dengan sangat baik dan bisa memahami hati saya. Saya tidak menyangka bahwa itu hanya kesepakatan di antara kita. Sistem memilih untuk tetap diam lagi. Tidak peduli berapa banyak teriakan Suke, dia tidak mau menanggapi. Suke akhirnya memilih untuk menyerah. Dia juga jelas tentang pengoperasian sistem. Mustahil untuk mendapatkan kembali poin pengalaman. Namun, perjalanan ke kota Jinghe ini telah menghasilkan poin pengalaman yang cukup banyak. Sekarang, dia tidak jauh dari mencapai tahap Raja Surgawi. Setelah perhitungan yang cermat, dia telah memperoleh sekitar 100 juta poin pengalaman menengah. Kekuatan seperti apa fraksi surga yang meledak? Dari mana kekuatan baru ini berasal? Terlalu menakutkan. Saya merasa bahwa dalam waktu dekat, King Zhu akan dijungkirbalikkan oleh mereka. King Zhu, tidak mungkin, Hua Wuke telah pergi ke kota lain untuk menyebabkan masalah secepat ini? Seseorang dari 3 sekte yang baru saja melarikan diri dari kota Jinghe mendengar diskusi di kota dan tidak dapat membantu. Tapi takutlah. Hua Wuke? Apa Hua Wuke? Aku belum pernah mendengar tentang dia. Kita berbicara tentang Wu Wei King dan Duan Jiude itu. Bukankah kamu berbicara tentang fraksi surga yang meledak? Kenapa? Ini adalah Raja Wu Wei dan Duan Jiude dari fraksi surga yang meledak. Setengah bulan yang lalu, mereka menggali kuburan leluhur gubernur kota-kota Hailun. Sungguh menyenangkan. 10 hari yang lalu, saya pikir mereka bahkan pergi ke area seni bela diri gerbang surgawi. Saya mendengar bahwa mereka bahkan mengambil banyak artefak surgawi. Murid dari 3 sekte terkejut ketika mendengar ini. Teman yang luar biasa, apa yang dikatakan Hua Wuke benar? Apakah anggota lain dari fraksi surga yang meledak lebih berani dan lebih pembuat onar daripada dia? Rekan kultivator, pada saat ini, seseorang menepuk pundak muridnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Hua Wuke yang baru saja kamu sebutkan, apakah dia juga dari fraksi surga yang meledak? Ya. Murid itu segera mengangguk. Sekarang setelah mereka jauh dari kota Jinghe dan telah meninggalkan 3 sekte, tidak perlu khawatir tentang apa yang harus dikatakan. Dia segera memberitahu mereka semua yang telah dilakukan Suke di kota Jinghe. Dia juga menyebutkan bahwa Hua Wuke memiliki nama samaran bernama Qiao Feng dan nama aslinya adalah Suke. Dia menduga Hua Wuke adalah nama samaran. Semua orang tercengang setelah mendengar apa yang dia katakan. Mustahil. Mungkinkah surga emas dari surga yang merangkul segalanya begitu kuat? Membunuh Celestial Kings dan Celestial Prime? Dan juga melawan gerbang surgawi? Apakah itu gubernur kota-kota Hailun atau 3 sekte kota Jinghe? Mereka semua berada di bawah kendali gerbang surgawi. Baru saja, 2 anggota fraksi langit meledak muncul dan melawan gubernur kota-kota Hailun. Sekarang, Suke dari fraksi surga yang meledak muncul dan membunuh orang-orang dari 3 sekte dan kemudian membunuh pusat kekuatan gerbang surgawi. Mungkinkah fraksi surga yang meledak benar-benar memiliki perseteruan darah dengan gerbang surgawi? Rekan kultivator, Anda tidak berbohong kepada kami, bukan? Saya tidak berpikir kata-kata Anda dapat dipercaya.
Bagaimana mungkin surga emas dari surga yang merangkul segalanya begitu kuat? Seseorang bertanya. Apa yang saya katakan benar sekali. Jika Anda tidak mempercayai saya, tunggu dan lihat saja. Akan segera ada berita dari kota Jinghe. Murid dari 3 sekte bersumpah, saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Suke dengan mudah membunuh lusinan Raja Surgawi di bawah pengepungan banyak pusat kekuatan gerbang surgawi. Kemudian, di bawah pengepungan 4 Celestial Prime, dia langsung membunuh seorang Celestial pembangkit tenaga utama dan akhirnya pergi tanpa cedera. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa tidak menjadi skeptis. Lagi pula, apa yang dikatakan orang ini masuk akal. Jika itu benar, berita itu akan segera menyebar. Dia tidak harus mengarang cerita palsu di sini. Itu dia. Tiba-tiba, seorang lelaki tua di sebelahnya mendengus dan menggelengkan kepalanya. Suke ini biasa saja. Oh, kenapa kamu mengatakan itu, senior? Murid dari 3 sekte tertegun dan bertanya. Pria tua itu membelai janggutnya dengan penuh teka-teki dan berkata dengan senyum tipis, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi senior Duan Jiude adalah panutan kita. Kamu harus tahu bahwa dia bisa membunuh masuk dan keluar dari kota Hailin dengan seekor anjing. Senior, kamu tidak bisa mengatakan itu. Apakah Duan Jiude dengan anjing biasa? Itu Raja Perkasa. Aku pernah mendengar bahwa dia mengandalkan anjing itu untuk mencapai hasil seperti itu. Mendengar ini, lelaki tua itu tidak bisa menahan cemberut. Sial. Saya, seorang lelaki tua, harus mengandalkan Budfest untuk mencapai hasil seperti itu? Sial, ini pasti rumor Budfest. Dia tak tahu malu. Omong kosong, apa yang kamu tahu? Pria tua itu segera membanting meja dan berdiri, berteriak, semuanya, saya berada di tempat kejadian di kota Hailin dan menyaksikan pertempuran dengan mata kepala sendiri. Dengarkan saya secara detail. Pada saat itu, ketika senior Duan Jiude muncul, banyak orang ingin berlutut dan memujanya bahkan sebelum dia membuka mulutnya. Dia gagah dan anggun, dan dia memegang seekor anjing di tangan kirinya sambil memegang pedang di tangannya. Tangan kanan. Di penginapan, air liur lelaki tua itu terbang kemana-mana, dan dia berbicara dengan berlebihan. Dia menggambarkan betapa heroiknya senior Duan Jiude saat itu, dan betapa tidak tahu malunya Budfest. Akhirnya, di bawah ekspresi kagum dari orang banyak, lelaki tua itu pergi dengan puas dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Tidak ada yang peduli kemana lelaki tua itu pergi. Perhatian semua orang benar-benar tertarik oleh fraksi surga yang meledak, dan mereka membicarakannya dengan penuh semangat. Pria tua itu berjalan melewati beberapa gang dan berjalan ke kota Hailin. Kemudian sosoknya berangsur-angsur memudar dan menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul di hutan di gunung kecil. Meskipun penyembunyian tempat ini tidak tinggi, tempat ini dapat diakses dari segala arah, dan dia bisa melarikan diri kapan saja. Guru Duan, bagaimana? Apakah nama saya dinyanyikan di kota Hailin? Tiba-tiba, seekor anjing besar melompat keluar dan berdiri di depan lelaki tua itu. Sehasteriste, Budfest, apakah kamu ingin mati? Kamu seharusnya senang aku berhenti tepat waktu, kalau tidak kamu akan menjadi anjing mati sekarang. Orang tua itu terkejut dan dikutuk. Pada saat yang sama, dia melepas topeng kulit manusia di wajahnya dan berkata dengan ekspresi bermartabat, kita tidak bisa kembali ke kota Hailin untuk saat ini. Mengapa? Mengapa mereka harus melakukan ini? Bukankah itu hanya menggali kuburan leluhurnya? Sangat pelit. Setelah keterkejutan itu, Budfest berkata dengan marah, jika Suke ada di sini, apakah mereka masih berani menjadi begitu sombong? Dia mulai merindukan hari-hari ketika Suke ada di sini. Ketika mereka keluar dari Void Passage benua surga, mereka mendarat langsung di kota Hailin. Meskipun Budfest sedikit seperti anjing, tidak peduli seberapa besar anjingnya, dia tetaplah anjing dengan garis keturunan bangsawan. Ketika gubernur kota-kota Hailin sedang berpatroli, dia memiliki mata yang tajam dan menyukai Budfest pada pandangan pertama. Jadi dia mengancam Duan Jiude untuk menyerahkan binatang peliharaan ini. Hasilnya jelas. Sementara Duan Jiude memikirkan berapa harga yang akan ditawarkan, Budfest sangat marah sehingga dia melompat dan menendang lutut penguasa kota berkeping-keping. Kemudian, dia merobek sepotong daging kaki dan melemparkannya ke Duan Jiude sebelum berbalik dan kabur. Duan Jiude sangat ketakutan hingga dia hampir mengencingi celananya.
Dia buru-buru membuang daging kaki itu, tapi tanpa sengaja melemparkannya ke kandang babi. Ini membuat penguasa kota-kota Hailu semakin kesal. Kapan pembangkit tenaga listrik Immortal King yang bermartabat pernah mengalami penghinaan seperti itu? Pria dan anjing ini jelas memprovokasi dia. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras dia mengejar mereka, dia masih kehilangan pria dan anjing itu. Hari itu, Budfest dan Duan Jiude menjadi penjahat paling dicari di kota Hailin. Semakin Budfest dan Duan Jiude memikirkannya, semakin marah mereka. Setelah membual satu sama lain, keduanya pergi ke kuburan leluhur tuan kota bergandengan tangan. Mereka kebetulan bertemu dengan orang-orang dari Elysium yang datang ke kota Hailin untuk urusan bisnis. Tuan kota-kota Hailin juga milik Elysium. Setelah mengeluh tentang mereka, orang-orang dari Elysium juga mengeluarkan perintah untuk memburu Budfest dan Duan Jiude. Budfest dan Duan Jiude merasa ada yang tidak beres, jadi mereka memilih untuk bersembunyi. Namun, itu bukanlah solusi untuk tetap bersembunyi, jadi Duan Jiude menyamar dan memasuki kota. Dia ingin mengetahui berapa banyak pembangkit tenaga listrik Elysium yang ingin memburu mereka. Tanpa diduga, dia mendapat kabar tentang Suke. Mendengar Budfest menyebutkannya, Duan Jiude berkata dengan lemah, orang itu benar-benar datang. Apa? Suke? Si kecil itu? Adikku Achilles juga datang? Di mana dia? Minta dia untuk datang dan menemui Yang Mulia, kata Budfest bersemangat. Oh, cuek. Jika pria itu benar-benar datang, apakah menurutmu dia akan berurusan dengan orang lain atau kamu dulu? Duan Jiude membelai janggutnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Apa maksudmu? Budfest tertegun. Seasteriste, apakah kamu lupa? Jika bukan karena kamu di benua surga, aku akan bergegas membantunya menangani Raja Surgawi itu. Pada akhirnya, kamu melarikan diri terlebih dahulu dan membawaku bersamamu. Ini utang. Seasteriste, Duan Jiude, tidak bisakah kamu sedikit lebih tidak tahu malu? Yang Mulia baru saja pergi untuk memanggil orang dan tersedot secara tidak sengaja. Tapi kamu, beraninya kamu diam-diam memasang jimat pada Yang Mulia? Petik 2. Oh, aku mengira kamu akan melarikan diri, jadi aku memberimu jimat. Ketika kamu melarikan diri, aku akan menangkapmu dan membawamu kembali untuk diinterogasi. Aku tidak menyangka kamu begitu licik. Kamu benar-benar lari langsung ke benua awan langit dan melibatkanku. Seasteriste, jika Anda mengatakannya lagi, percaya atau tidak, Yang Mulia akan menghancurkan lutut Anda dengan satu kaki. Seasteriste, ayolah, apa menurutmu aku takut padamu? Kalau begitu katakan saja. Kamu ayo. Anda mengatakannya terlebih dahulu. Jika Yang Mulia mengatakannya, Yang Mulia akan membunuh Anda. Kamu duluan. Jika kamu berani datang, aku akan berani mengatakannya. Kamu duluan. Kamu duluan. Pria dan anjing itu bertengkar hebat. Mereka sangat emosional dan tampak sangat bersemangat. Tampaknya pertempuran besar akan segera dimulai, tetapi setelah bertengkar lama, mereka tidak memiliki niat sedikit pun untuk bergerak. Mereka hanya bertengkar dan bermain-main. Oke, berhenti bertengkar. Masalah utamanya sekarang adalah bagaimana bertemu dengan Suke dan mengelabui dia agar tidak menyerang kita. Duan Jiude menghentikan pertengkaran itu. Kamu pertama. Oh, bukankah Yang Mulia baru saja mengatakan bahwa kamu harus menyebarkan berita dan memintanya untuk datang dan menemui Yang Mulia? Dengan persahabatan Yang Mulia dengannya, saya tidak berpikir dia akan mencoba membunuhmu, kata Budfest sambil tersenyum. Apa kamu yakin? Duan Jiude menyipitkan matanya. Budfest tiba-tiba ragu-ragu dan memikirkannya. Adegan Suke menamparkan kepalanya berulang kali terlintas di benaknya. Itu sangat menyakitkan. Lupakan saja, aku tidak yakin. Budfest menggelengkan kepalanya tak berdaya. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Menurut pendapatku, mengapa kita tidak memintanya untuk datang menemui kita? Apakah lebih tulus jika langsung menemuinya? Oh, kedua mata besar Budfest tiba-tiba menyala. Itu masuk akal. Tapi begitu suaranya turun, dia melihat ke arah kota Hailin dan berkata dengan sedikit enggan. Tapi masih ada formasi pembatas di makam tua ini yang belum retak. Pasti ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Jika kamu pergi sekarang, apakah kamu bersedia? Aku tidak bisa menerimanya. Duan Jiude menghela nafas.
Jadi kita masih harus menemukan cara untuk membuat orang itu datang ke sini. Kalau tidak, saat kita pergi, kita mungkin akan diincar oleh orang lain dan digali terlebih dahulu. Budfest tampak khawatir. Duan Jiude hampir ingin memukulnya. Penguasa kota-kota Hailin memiliki kekuatan besar di belakangnya. Siapa yang berani menggali makam leluhurnya? Ya, hanya orang luar biasa seperti saya yang berani melakukannya. Hei, Guru Duan, Yang Mulia punya ide bagus. Saat ini, Budfest berkata dengan bersemangat. Duan Jiude juga bersemangat. Hebat, beritahu aku, jadi aku bisa mengesampingkannya. Sialan Anda, Budfest memarahi, apakah Anda tidak memiliki potret guru Anda, Peri Zixia? Yang Mulia memiliki cara untuk mengekstraksi hembusan napasnya dari potret itu dan memalsukan suaranya menjadi jimat penyampai suara. Duan Jiude terkejut. Guru Budfest, kapan kamu menjadi tercerahkan? Sialan, Yang Mulia. Hei, Guru Budfest benar-benar bijak. Ini ide yang bagus. Kurasa ini akan berhasil. Melihat Budfest hendak meludah, Duan Jiude buru-buru tersenyum untuk memuluskan semuanya. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana memalsukan seperti yang Budfest lakukan. Kamu pintar. Budfest segera menjadi sombong, dengan wajah bangga dan penuh harap. Saat Brother Achilles datang, Xiao Xiao akan seperti selaput kecil yang akan pecah dengan satu sentuhan.